Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Kita belum selesai ya dari mempelajari tata bahasa Arab, yang sebetulnya di fase 3 ini kita mau praktek untuk membaca, baik yang sudah kita mulai kemarin itu tafsir Al-Muyassar maupun nanti kitab-kitab yang lainnya. Tapi kita akan menyelesaikan dulu dari tata bahasa Arab yang dari kitab Talkhis Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan dari kaidah bahasa Arab, yang kita sudah sampai di halaman 58 sekarang. 58 Ustaz. 58. Isim-isim yang dibaca nasab. Sebelumnya kan isim-isim yang dibaca rofa ya. Kita ingat lagi bahwa isim itu i'rabnya ada 3, ya kan? Rofa, nasab, dan jer. Nah, isim-isim yang dibaca rofa atau marfu itu apa saja? Itu sudah kita pelajari yang lalu. Yakni diantaranya adalah apa itu? Mubtada, khobar, kemudian isim kana, khobar inna, terus apa lagi? Atof itu ya, apa tawabi, mengikuti, baik mengikuti karena naat, kemudian karena apa? Karena badal, karena taukid, dan juga karena atof. Nah, berikutnya nanti kita akan mempelajari isim-isim yang dibaca nasab di halaman 58, al-fasl tsalits. Fasal yang ketiga, yakni al-asmaul mansubat, isim-isim yang mansub, isim-isim yang dibaca nasab. Pada fasal ini akan disampaikan perincian dari isim-isim yang dinasabkan sebagai berikut. Isim yang dibaca nasab yang pertama adalah khobar kana. Khobar kana atau saudaranya, saudara kana. Ini sudah dibahas pada fasal ketiga. Sudah kemarin ya. Yakni kita ingat bahwa susunan mubtada khobar. Mubtada khobar contohnya apa? Al-masjidu kabirun, gitu ya. Al-masjidu mubtada, kabirun khobar. Nah, kalau kemasukan kana jadinya kanal masjidu kabiron. Nah, al masjidu di situ disebut isim kana. Kemudian kabiron khobar kana. Lah khobar kana masjidan kabiron itu termasuk isim yang nasab. Nah, khobar kana. Kanal masjidu kabiron. Nah, kemudian kalau kemasukan inna, innal masjida kabirun. Nah, al masjida di situ adalah isim inna. Innal masjida, al masjida itu isim inna. Dah. Khobar kana dan saudaranya kana. Khobar inna dan juga saudaranya inna. Berikutnya al maf'ul bih, yang rumusnya atau dilambangkan dengan mim fa maf. Al maf'ul bih ialah isim yang dikenai pekerjaan oleh fiilnya fa'il, fiilnya fa'il, kata kerjanya fa'il, yang dia berarti objek. Jadi maf'ul bih adalah objek.
Objek isim yang dikenai pekerjaan, dan dia termasuk isim yang mansub, dibaca nasab. Contohnya, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wa harrama, dan mengharamkan ar-riba, riba. Nah, di sini al-bai'a ini adalah maf'ul bih. Ahallallahu, ahalla itu fi'il, kemudian Allahu fa'il, kemudian al-bai'a adalah maf'ul bih. Nah, kita lihat maf'ul bih di sini dia dibaca nasab, al-bai'a. Wa harrama riba, ar-riba juga maf'ul bih. Contoh berikutnya, yatlubul akilul ilma. Yatlubul akilu al ilma. Orang yang berakal itu mencari ilmu. Yatlubu itu fi'il, al akilu fa'ilnya, kemudian al ilma adalah maf'ul bih, objeknya maf'ul bih, dibaca nasab. Contoh berikutnya, Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Kita lihat Al-Qur'ana itu maf'ul bih. Itu ya, maf'ul bih seperti ini. Berikutnya ada tambahan catatan, maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Contohnya, kataba darsan zaidun. Kataba darsan zaidun. Kadang-kadang kita menjumpai seperti ini. Meskipun nanti yang umum, yang sering kita jumpai adalah fi'il, fa'il, baru maf'ul bih. Seperti tadi contohnya yaqra'u, misalnya apa? Yatlubul akilu al ilma. Itu yatlubu fi'il, al-aqilu fa'il, baru maf'ul bih. Tapi kadang-kadang nanti kita menjumpai seperti ini, fi'il, setelah fi'il langsung maf'ul bih, baru setelah itu fa'ilnya. Jadi maf'ul bih mendahului fa'il. Kata badarsan zaidun. Ya, itulah maf'ul bih. Berikutnya al-maf'ul al-mutlaq. Rumusnya adalah mim to. Maf'ul ialah masdar atau sinonimnya yang muncul bersama fi'ilnya untuk penguat, menerangkan jenis, atau menerangkan bilangan. Kita perhatikan di sini, maf'ul mutlak mengambil bentuk masdar, masdar atau sinonimnya. Ya, maf'ul mutlak mengambil bentuk masdar. Dalam tasrif itu ya, ingat ya, dalam tasrif. Misalnya ada nasoro yang suruh nasron. Nah, nasron yang dipakai adalah masdarnya itu atau sinonimnya. Yang nanti muncul bersama fiilnya. Muncul bersama fiilnya. Fiilnya apa? Kemudian masdarnya. Masdar dari fiil yang dipakai. Terus fungsinya apa? Fungsinya ini bisa sebagai penguat, bisa untuk menerangkan jenis perbuatannya bagaimana, kemudian bisa menerangkan bilangan berapa kali melakukannya. Tuh. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama untuk penguat. Contohnya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara kepada Musa. Allah mengajak bicara, mengajak Musa berbicara takliman, dengan sebenar-benar bicara, dengan sebenar-benar takalum, berbicara, dengan sebenar-benar berbicara. Nih, jadi di sini kita lihat takliman ini adalah maf'ul mutlak. Takliman itu kan masdar dari kalama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalama yukallimu takliman. Nah, itu masdar dari fi'ilnya. Terus di sini fungsinya adalah penguat, takliman, dengan sebenar-benar berbicara. Contoh berikutnya, hafiltud darsa hifdzon. Aku menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benar
menghafal gitu. Hafiztud darsa hifdzon. Hifdzon adalah maf'ul mutlak. Dia bentuk mengambil dari masdar hifdzon. Hafidho yahfadhu hifdzon. Masdar dari hafidho. Hafidtu. Nih. Kemudian dia fungsinya untuk penguat. Tuh. Berikutnya untuk menerangkan jenis. Contohnya sirtu sayron hasanan. Saro yasiru sayron ya. Sirtu sayron hasanan. Aku berjalan sayron hasanan dengan jalan yang baik, dengan berjalan yang baik. Sayron ini adalah masdar dari saro yasiru, saro. Jadi sirtu, saro, sirtu. Nah, ini sayron ini masdar dari sirtu. Kemudian dia fungsinya adalah menerangkan jenis. Menerangkan jenisnya maksudnya perbuatannya itu bagaimana cara melakukannya, jenisnya bagaimana, jenis melakukannya itu bagaimana. Sirtu aku berjalan, berjalannya bagaimana? Oh, berjalannya adalah sayron hasanan, dengan berjalan yang baik. Tuh. Contoh berikutnya, dorobtul kalba dorban syadidan. Aku memukul anjing itu dorban syadidan. Bagaimana cara memukulnya? Dorban syadidan, dengan pemukulan yang keras. Dorban ini masdar dari doroba atau dorobtu ini. Kemudian dia fungsinya adalah menerangkan jenis perbuatannya, cara melakukannya. Jadi dorobtu, aku memukul. Memukulnya caranya bagaimana? Oh, caranya adalah dorban syadidan, dengan cara memukul yang keras. Tuh. Berikutnya maf'ul mutlak untuk menerangkan bilangan. Contohnya dorobtul kasula dorbataini. Dorobtul kasula dorbataini. Aku memukul orang pemalas itu, orang yang sangat malas itu, dorbataini. Berapa kali memukulnya? Dorbataini, 2 kali pemukulan. Dorbataini ini adalah masdar dari dorobtu, doroba, dorobtu. Masdarnya dorbatan terus dorbataini gitu. Nanti ada masdarnya, bisa dorban, bisa dorbatan, dorbatan bisa. Nah, ini istilahnya apa itu? Agak lupa saya. Jadi sama-sama masdar tapi ada sedikit beda. Dorban dengan dorbatan itu. Tapi kalau dorbatan itu misalnya dorbatan wahidatan, 1 kali pemukulan. Dorbata ini 2 kali pemukulan. Apa istilahnya? Masdar marroh. Apa itu? Masdar yang apa? Untuk menyebutkan berapa kali gitu. Jadi di sini intinya dorba ini adalah masdar dari doroba, dorobtu. Kemudian fungsinya di sini untuk menerangkan bilangan, maksudnya menerangkan berapa kali melakukannya. Dan kita perhatikan di sini semuanya dibaca nasab, takliman, hifdzon, sayron, dorban, termasuk dorbataini. Ini kan nasab juga kan? Dorbataini kan isim mutsanna, nasab dengan tanda ya kan? Dorbataini. Kalau rofaknya kan dorbatani, nasab dan jernya dengan ya, dorbataini. Nah, itulah maf'ul mutlaq. Berikutnya adalah maf'ul li ajli. Adalah isim nasab. Isim yang mansub dibaca nasab, dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Maf'ul li ajli, menerangkan sebab atau tujuan.
Jadi nanti bisa menerangkan sebab, karena, atau tujuan, untuk. Jadi nanti mengartikannya itu bisa karena atau bisa juga untuk. Itu li ajli. Berikutnya maf'ul li ajli hanya diambil dari masdar. Nah, maf'ul li ajli juga dari masdar. Contohnya, jitu ikroman lakum. Aku datang ikroman untuk memuliakan kalian. Ikroman lakum sebagai pemuliaan, bukan buat kalian, untuk memuliakan kalian. Nah, ikroman ini maf'ul li ajli. Contoh berikutnya, wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian khosyata imlakin. Khosyata karena takut. Karena sebab ya, khosyata karena takut imlak, karena takut miskin. Ini khosyata. Khosyata ini juga masdar. Jadi khosya yakhsha khosyatan. Ikroman khosyatan khosyata ini kan masdar. Jadi masdar. Maf'ul mutlak tadi juga masdar. Tapi kalau kita bandingkan di sini ya, kita perhatikan di sini. Untuk membedakan maf'ul mutlak dengan maf'ul li ajli, maf'ul mutlak itu adalah masdar dari fi'ilnya. Masdar dari fi'il yang dipakai. Kalama takliman, hafiztu hifzun, sirtu sayron, dorobtu dorban atau dorbata, ini kan masdar dari fi'ilnya. Kalau maf'ul li ajli enggak, ya dari masdar tapi enggak ada hubungannya dengan enggak sama dengan fi'ilnya. Nah, jitu ikroman kan, jitu ikroman, aku datang untuk memuliakan. La taqtulu wala taqtulu khosyata, jangan kalian membunuh, kemudian khosyata karena. Kalau maf'ul li ajli itu masdar tapi bukan masdar dari fi'il yang dipakai di situ. Berikutnya adalah al maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub, isim yang dibaca nasab, jatuh setelah huruf wawu yang menunjukkan arti bersama. Maf'ul ma'ah itu isim mansub setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah adalah wawu yang menunjukkan arti bersama. Kita lihat contohnya. Maf'ul ma'ah biasanya diambil dari isim masdar atau isim jamid. Maf'ul ma'ah biasanya diambil dari isim masdar atau isim jamid. Contohnya, istaiqaltu wa taghridat tuyuri. Wa taghridat tuyuri. Istaiqaltu, aku bangun. Wa taghridat tuyuri, bersamaan, wawunya ini wawu ma'iyah, bersamaan dengan apa? Taghridat tuyur, apa itu? Kicauan burung, bersamaan dengan berkicaunya burung-burung. Istaiqaltu wa taghridat tuyuri, aku bangun bersamaan, wawu ma'iyah, bersamaan dengan berkicaunya burung-burung. Nah, taghrida itu dari masdar toh, gharrada yughridu taghrid. Masdar, kemudian apa? Ini jatuh atau terletak setelah wawu ma'iyah. Berikutnya, sirtu wan apa ya? Sirtu wan naila
Apa ini? Bentar. Aku berjalan. Sir itu aku berjalan. Wanila bersamaan dengan Nil. Bersamaan dengan Sungai Nil gitu. Bentar. Ini untuk contoh yang isim jamid. Contoh yang isim jamid. Aku berjalan. Sir itu aku berjalan. Wanila bersamaan dengan Sungai Nil. Artinya berjalan di sepanjang Sungai Nil kan berjalan terus dengan Sungai Nil. Gitu. Nah, Nil ini bukan masdar tapi isim jamid. Isim jamid itu kan bisa dari nama ya. Ini nama sungai. Kalau diartikan Sir itu Nil, saya berjalan sepanjang Sungai Nil, boleh nggak? Ya bisa. Aku berjalan bersamaan dengan Nil. Berikutnya harus dibedakan antara al-wawul ma'iyah, wawu yang menunjukkan arti bersama, dengan wawul atfi, wawu atof, wawu untuk penggabungan. Apa bedanya? Kita lihat aja. Contohnya, hadara Muhammadun wa Hasanun. Muhammad dan Hasan hadir. Wawunya ini adalah wawu atof. Wawu atof. Bandingkan dengan ini. Hadara Muhammadun wa ghurubasy syamsi. Muhammad hadir. Wa ghurubasy syamsi, bersamaan dengan terbenamnya matahari. Wawunya ini adalah wawu ma'iyah. Coba rasakan bedanya. Dirasake, bahasa kan dirasak-rasake gitu ya. Nah, hadara Muhammadun wa Hasanun. Wawunya ini wawu atof. Kalau hadara Muhammadun wa ghurubasy syamsi, Muhammad hadir bersamaan dengan terbenamnya matahari. Itu wawunya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Nah, itu. Nah, nanti bedanya antara wawu atof dengan wawu ma'iyah ya dari artinya berbeda, kemudian nanti pengaruh membacanya juga berbeda. Kalau atof hadara Muhammadun wa Hasanun, maka setelah wawu atof maka itu termasuk isim yang harus mengikuti isim sebelumnya. Berarti Muhammadun wa Hasanun harus ikut rofa karena sebelum wawu atof itu dirofakan. Berbeda dengan kalau wawunya ma'iyah. Kalau wawunya ma'iyah maka setelah wawu ma'iyah itu nasab karena dia adalah maf'ul ma'ah. Wa ghurubasy syamsi. Muhammadun wa ghurubasy syamsi, bukan hurubu karena bukan wawu atof. Bukan atof Muhammadun, tapi huruba itu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah mansub. Berikutnya al-maf'ul fi. Maf'ul fi istilah lainnya adalah dzaraf. Maf'ul fi itu arti lain dari istilah lain dari al-dzarfu. Dzaraf kata keterangan. Nanti ada dzaraf zaman, keterangan waktu, dan ada dzaraf makan, keterangan tempat. Nah, dzaraf atau maf'ul fi adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Waktu atau tempat terjadinya fi'il. Contoh, ja'a Utsmanu isya'an. Ja'a Utsmanu isya'an. Utsman datang isya'an pada waktu isya gitu. Isya'an pada waktu isya. Ini menerangkan waktu isya'an dibaca nasab. Qara'a Ahmadul Qur'ana ba'dal maghribi. Ahmad membaca Al-Quran ba'dal maghribi. Dzaraf maf'ul fi'nya ini adalah ba'da. Ba'da ini dzaraf atau maf'ul fi' dibaca nasab ba'da.
ba'dal maghribi. Sedangkan al-maghribi ini dia dijerkan karena mudhof ilaih ya. Ba'danya kan mudhof, kemudian mudhof tapi dia sebagai dzaraf maf'ul fi, maka dibaca nasab. Al-maghribi dia jer karena mudhof ilaih. Berikutnya ra'aitu tayra fauqa syajarati. Aku melihat burung itu fauqa syajarati, di atas pohon. Fauqa syajarati. Fauqa itu maf'ul fi atau dzaraf. Di sini adalah dzaraf makan. Dzaraf makan. Dia adalah isim. Dzaraf itu isim, bukan huruf. Kalau ala syajarati beda lagi kan, ala itu huruf, tapi kalau fauqa itu isim. Fauqa syajarati itu, fauqa itu adalah isim yang dibaca nasab karena dia adalah maf'ul fi. Berikutnya waqafa talibu amamal mudarrisi. Talib itu berdiri amamal mudarrisi, di depan Pak Guru. Murid itu berhenti di depan Pak Guru. Amamal mudarrisi. Amama itu dzaraf atau maf'ul fi. Berikutnya di antara dzarfuz zaman, kata yang menerangkan waktu, yang penting yaitu ada ini usbu'a, sobaha, ghadan, fatrotan, kemudian ba'da, yauma. Nanti mesti ada mudhaf dia mudhaf ke isim berikutnya gitu. Yauma, sanata, laila, muddata, qabla, sa'ata, syahron, bisa sa'atan, syahron, zuhron, lahdatan, hina. Nah, ini adalah dzaraf zaman, keterangan waktu. Nah, itu dzaraf zaman, di antaranya ini. Berikutnya di antara dzarful makan, kata yang menerangkan tempat yaitu khalfa, shimala, ghorba, tahta, waro'a, yasaro, syarqo, fauqo, amama, yamina, januba, wasto. Itu dzaraf makan. Ada masih berikutnya yang termasuk dzaraf makan ya. Inda, duna, baina, haula, qurba, nahwa. Misal contoh dalam kalimatnya, sa'azuruka yaumal jumu'ati. Aku akan berziarah kepadamu, aku akan menziarahi, mengunjungimu yaumal jumu'ati, pada hari Jumu'ah. Tugharridut tuyuru sobahan. Burung-burung itu berkicau sobahan, pada waktu pagi. Istamarraz zilzalu lahdatan. Gempa itu berlangsung lahdatan, sebentar. Tuh ada yaumal jumu'ati, sobahan, lahdatan. Jadi adalah dzaraf atau maf'ul fi. Jadi maf'ul itu ada beberapa ya. Ada maf'ul bi, terus apalagi tadi maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, kemudian maf'ul ma'ah, dan maf'ul fi.
Masih ada maf'ul yang lain? Nah, itu ya, maf'ul itu. Itu dan maf'ul itu semuanya ada dibaca nasab. Kalau sudah kita lanjutkan isim yang mansub berikutnya. Isim yang dibaca nasab berikutnya adalah al-hal. Hal itu apa? Hal itu adalah isim nasab. Isim yang dibaca nasab nakiroh. Hal itu nakiroh. Kemudian menerangkan keadaan fa'il atau naibul fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya fi'il. Berikutnya biasanya dari isim mustaq, bukan isim jamid. Berarti kan di sini hal, sebelumnya hal itu isim mansub. Ya, hal itu isim mansub dibaca nasab. Terus berikutnya apa? Hal itu menerangkan keadaan. Keadaan apa? Keadaan isim. Isim itu bisa fa'il, naibul fa'il atau maf'ul bih. Jadi menerangkan keadaan isim. Beda dengan maf'ul mutlak tadi. Maf'ul mutlak tadi kan ada yang fungsinya itu menerangkan, tapi menerangkan fi'il. Gitu. Kalau maf'ul mutlak itu menerangkan fi'il. Kalau hal ini menerangkan isim. Isim itu fa'il, naibul fa'il atau maf'ul bih. Terus juga dari bentuknya, dia biasanya mengambil dari bentuk dari isim mustaq, bukan isim jamid. Kalau maf'ul mutlak tadi kan mengambil dari isim masdar ya, isim masdar kan termasuk isim jamid ya. Nah, tapi kalau yang kalau yang hal ini dia mengambil isim mustaq, misalnya nanti mengambil dari isim fa'il, kemudian juga isim maf'ul. Isim fa'il, maf'ul. Kita lihat berikutnya. Yang diterangkan dinamakan sohibul hal. Nah, ada hal yang menerangkan, kemudian yang diterangkan adalah sohibul hal. Persyaratan menyusun. Sohibul hal harus berupa isim ma'rifah, sedangkan halnya harus nakiroh. Berikutnya adat dan nau', jumlah dan macamnya harus sesuai antara keduanya, yakni antara hal dan sohibul hal. Contohnya, ja'a Muhammadun rokiban. Muhammad datang rokiban dalam keadaan berkendaraan, bukan berjalan kaki. Rokiban dalam keadaan berkendaraan. Nah, di sini kan adatnya sama. Muhammadun mufrad, rokiban juga mufrad. Kemudian nauknya juga sama, yakni sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, sama mudzakkar. Contoh berikutnya, syaribtul ma'a sofian. Aku meminum air itu sofian dalam keadaan sofian apa? Jernih, jernih. Jernih apa? Kemudian ini al-ma'a sofian. Al-ma'a di sini kan makrifah ya. Jadi sahibul halnya makrifah, al-ma'a. Muhammadun kan juga makrifah. Nama orang kan makrifah. Kemudian halnya itu nakiroh, sofian, nakiroh. Kemudian sofian ini sesuai adatnya mufrad, kemudian nauknya mudzakkar. Kemudian dzuribtu mazluman. Dzuribtu, aku dipukul. Mazluman dalam keadaan dizalimi. Mazluman ini hal, keadaan. Sohibul halnya apa? Sohibul halnya adalah naibul fa'il. Kalau di sini ja'a Muhammadun tadi sohibul halnya kan fa'il. Kemudian syaribtul ma'a sofian ini sohibul halnya maf'ul bih. Kalau dzuribtu, dzuribtu ana, itu mazluman. Sohibul halnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah ana gitu. Mazluman, dalam keadaan aku ini dizalimi.
Nah, itulah hal, ya, hal. Kemudian nanti kalau contoh lainnya misalnya kalau di sini kan jaa Muhammadun rogiban, misalnya nanti jaa Fatimatu, maka nanti rogibatan, karena Fatimah mu'anas maka rogibatan. Atau contoh yang lain misalnya ja'al muslimuna, maka nanti rogibina gitu, rogibina. Ja'al muslimuna jamak mudzakkar salim toh, jamak toh. Al muslimuna jamak, maka nanti halnya rogibina, halnya juga jamak, tapi jamak dalam keadaan nasab, gitu, nasab, karena hal tadi kan isim mansub, rogibina, gitu. Jadi sesuai adat dan nauknya. Ja'al muslimatu, maka nanti rogibat, gitu, rogibatin, ya. Nah, itu hal ya. Nah, berikutnya al-mustatsna, ini juga termasuk isim yang nasab, ya, jatuh setelah adawatul istitsna, alat-alat untuk mengecualikan. Contohnya akaltu fawakiha illat tufaha. Akaltu fawakiha illat tufaha. Aku makan buah-buahan kecuali at-tufah. At-tufah apa? Jadi at-tufah di sini, at-tufaha ini adalah al-mustatsna, isim yang dikecualikan. Dia jatuh setelah adawatul istitsna, yakni illa. Dia dibaca nasab. Illat tufaha. Apel, at-tufah, apel. Contoh berikutnya hadaratul labu illa zaidan. Murid-murid hadir illa Zaidan, kecuali Zaid. Zaidan ini mustatsna, isim yang dikecualikan, dibaca nasab, dia letaknya setelah adawatul istitsna, yakni illa. Nah, berikutnya di antara alat untuk mengecualikan adalah illa. Salah satu dari alat untuk mengecualikan adalah illa. Selain illa ada yang lainnya. Ada yang lainnya. Di sini berikutnya al-mustatsna dengan illa. Ini kita di sini hanya membahas salah satu dari adawatul istitsna, yakni illa. Nanti selain illa nanti ada ketentuan yang lainnya. Kita lihat untuk illa saja. Al-mustatsna dengan illa ada tiga hukum. Yang pertama adalah wajib nasab. Itu jika kalamnya positif itu mutsbatan, seperti contoh di atas tadi. Jika kalamnya positif, ja'atul labu illa zaidan, jadi kalimatnya itu positif, maka wajib nasab. Illa zaidan, ja'atul labu illa zaidan, akaltul fawakiha illa at-tufaha, ya. Maka itu harus dibaca nasab. Yang kedua adalah boleh nasab atau boleh juga mengikuti i'rab dari al-mustatsna minhu, dari yang dikecuali. Kalau mustatsna itu yang dikecualikan, kalau mustatsna minhu yang dikecuali, yang dikecuali. Ya, yang dikecualikan dengan yang dikecuali. Nanti mudhof dan mudhof ilaih itu yang di mudhof itu yang disandarkan, kalau mudhof ilaih yang disandari, gitu. Itu yang disandarkan dan yang disandari. Ini yang dikecualikan, yang dikecuali. Ini jika kalamnya itu negatif dan disebutkan mustatsna minhunya. Contohnya,
ma qoma ahadun illa Zaidan. Ini kan kalimatnya negatif. Ma qoma ahadun. Ma tidak ada yang berdiri. Tidak berdiri satu orang pun. Tidak ada satu orang pun yang berdiri. Itu kalimat negatif. Maka illa kecuali, maka setelah illa itu boleh nasab illa Zaidan. Boleh juga mengikuti i'rab dari mustatsna minhu. Mustatsna minhunya adalah ahadun. Ahadunnya kan rofa ya. Rofaknya dia karena fa'il. Maqama ahadun. Ahadun itu rofaknya karena fa'il. Karena fa'il ya harus dibaca rofa. Nah, kemudian setelah illa itu boleh nasab illa Zaidan, boleh juga mengikuti ahadun illa Zaidun. Nah, jadi kalau ketemu kalimat seperti ini maka boleh dibaca illa Zaidan, boleh illa Zaidun. Hukum yang ketiga dibaca menurut jabatannya atau i'rabnya. Apabila kalamnya negatif dan tidak disebutkan mustatsna minhu. Contohnya maqama illa Zaidun, harus Zaidun, harus rofa. Kenapa? Karena dia mengikuti, karena dia menurut jabatannya, yakni maqama. Nah, maka ini setelah ila ini dia mestinya fa'ilnya gitu loh. Karena di sini mustatsna minhu tidak disebutkan ya. Maqama kalau disebutkan maqama ahadun kan? Maqama ahadun kalau disebutkan mustatsna minhunya. Maka ketika disebutkan mustatsna minhunya, hukumnya yang kedua tadi boleh illa Zaidan, boleh illa Zaidun. Tapi kalau tidak disebutkan mustatsna minhunya, maka harus dibaca menurut jabatannya, yakni dia karena fa'il maka rofa, harus illa Zaidun. Berikutnya ma qultu illa al-haqqa. Ma qultu ini kalamnya negatif kan? Ma qultu, tidaklah aku berkata. Berkata apa? Maka di situ yang dibutuhkan adalah maf'ul bih. Kalau fa'ilnya jelas ana ya. Maka di sini butuh maf'ul bih. Maka setelah illa itu adalah maf'ul bihnya. Maka harus dibaca nasab illal haqqo. Karena jabatannya sebagai maf'ul bih meskipun ada ilanya gitu. Nah. Berikutnya ma darabtuhu illa darban khafifan. Ma darabtuhu, tidaklah aku ini memukulnya illa kecuali darban khafifan, kecuali dengan pemukulan yang ringan. Kenapa ini dibaca nasab? Karena jabatannya sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak ya kan? Ma darabtuhu. Nah, ini maka dorban ini dia dibaca nasab, harus nasab karena jabatannya itu sebagai maf'ul mutlak. Itulah hukum dari mustatsna. Ada yang harus dibaca nasab. Ada yang boleh nasab, boleh juga mengikuti i'rab dari mustatsna minhunya. Ada juga yang harus dibaca menurut jabatan i'rabnya. Yang berikutnya munada, isim yang jatuh setelah alat panggilan. Adapun macamnya alat panggilan huruf nida ada ayya, ada a, ada ya. Kemudian hukum munada ada dua, yakni nasab. Nasab itu apabila ini munada mudhof. Apabila munada mudhof. Munada dia itu adalah isim yang dipanggil, yang dia itu adalah mudhof. Jadi susunannya idhofah. Mudhof mudhof ilaih, dan dia sebagai mudhof. Kalau mudhof ilaih kan jelas jar ya, ilaih. Contohnya ini kita lihat. Ya Abdallah. Ya Abdallahi ta'ala. Hei Abdullah. Hei hamba Allah ta'ala, kemari gitu. Kita lihat munadanya kan Abdallahi.
Munada itu apa? Munada itu isim yang jatuh setelah alat panggilan. Ya. Nah, munada itu setelah ya ini. Lah, kalau munadanya itu berupa munada mudhof, abdallahi. Abda kan mudhof, Allahi mudhof ilaih. Kalau Allahi mudhof ilaih jelas dia selalu jar. Tapi kalau yang mudhof, kalau karena mudhofnya ini dia sebagai munada, maka dibaca nasab. Ya Abdullahi, ya Rasulullahi. Terus munada syabihun bil mudhof. Kalau munadanya itu menyerupai mudhof. Contohnya, ya tolian jabalan. Ya tolian jabalan, inzil. Hei, tolian jabalan, orang yang naik ke gunung, muncul ke gunung, naik ke gunung. Hei orang yang menaiki gunung, gitu, turunlah, gitu. Ini tolian ini dia menyerupai mudhof, tapi kan bukan mudhof, gitu. Kalau mudhofnya, kalau bentuknya mudhof kan toli al jabali, gitu. Toli al jabali. Tapi ini bukan mudhof tapi menyerupai mudhof. Ya tolian jabalan, hei orang yang menaiki gunung, gitu. Maka yang syabihun bil mudhof ini juga dibaca nasab. Nah, contoh berikutnya, ya hamilan hakibatan hamroa ta'ala. Ya hamilan, wahai orang yang membawa hakibatan hamroa. Hakibatan hamroa, ini tas yang merah. Ta'al, kemarilah. Ini hamilan, ini menyerupai mudhof. Dia dibaca nasab. Berikutnya munada nakiroh ghairi maksudah. Munada nakiratin ghairi maksudatin. Kata panggilan yang dipanggil itu secara umum. Contohnya ini, ya rojulan, ya rojulan, ya rojulan angkilni. Hei orang-orang, hei laki-laki, hei orang, angkilni, selamatkanlah aku. Maka yang dipanggil ini siapa? Rojulan itu umum, pokoknya laki-laki siapapun, gitu. Hei laki-laki, entah siapa orangnya, gitu. Angkilni, tolonglah aku. Maka di sini dia dibaca nasab juga. Rojulan, angkilni. Hukum munada ada dua, ini masih nasab ya, masih yang dibaca nasab itu apabila ini dia munada mudhof, munada syabihun bil mudhof, kemudian munada nakiratin ghairi maksudatin. Nakirah yang tidak dimaksud kepada siapa, jadi secara umum. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ini. Hukum berikutnya kalau mabni atas tanda rofaknya. Mabni atas tanda rofaknya apabila ini munada mufrad, yakni alam. Contohnya ya Muhammadu iqra. Ini kalau dia nama orang, munada mufrad, yakni nama orang gitu aja, maka dia dibaca rofa. Ya Muhammadu, ya Aliyu. Kemudian berikutnya munada nakiroh maksudah. Yang dipanggil itu nakiroh tapi sudah dimaksud siapa orangnya, belum dikenal tapi sudah jelas orangnya. Contohnya ini, ya rojulu angkilni. Hei laki-laki, laki-laki yang mana? Orangnya sudah jelas itu tapi belum tahu dia siapa gitu ya. Beda dengan ya rojulan itu entah laki-laki siapapun, pokoknya angkit ini tolonglah aku. Jadi dia minta tolongnya, kalau yang ya rojulan angkit ini tadi minta tolongnya kepada laki-laki siapapun dia. Tapi kalau ini ya rojulu angkit ini itu sudah nunjuk laki-lakinya yang itu, tapi belum kenal gitu. Ya qadiru, ya qadirun. Orang
orang yang mampu gitu. Ya qadiruna, orang-orang yang mampu. Ini anfiku, berinfaklah kalian. Hei orang-orang yang mampu, punya kemampuan, infaklah kalian. Ini yang diseru adalah orangnya belum dikenal tapi sudah jelas orangnya. Maksudnya ya orang itu orang-orang yang itu. Ya qadiru anfiku. Ada satu lagi, kita selesaikan satu lagi, yakni tamyiz. Tamyiz ini juga termasuk isim yang dibaca nasab, nakiroh, kemudian memberi penjelasan yang masih belum jelas. Tamyiz itu isimnya isim mansub, dibaca nasab, kemudian dia nakiroh, mansub, nakiroh, kemudian fungsinya ini memberikan penjelasan yang masih belum jelas, artinya untuk membedakan. Adapun ciri-cirinya yaitu jatuh setelah timbangan. Contohnya, ishtaro itu jaroman zahaban. Ishtaro itu jaroman, aku membeli 1 gram. 1 gram apa? Maka kan belum jelas. Aku membeli 1 gram. Maka harus diperjelas. Diperjelas dengan zahaban. Oh, emas. Maka zahaban ini adalah tamyiz. Tamyiz zahaban dibaca nasab. Kemudian dia nakiroh. Kemudian dia untuk memperjelas yang belum jelas. Untuk membedakan. 1 gram. 1 gram apa? 1 gram perak atau emas atau yang lain. Oh, ini zahaban. Gitu. Kemudian jatuh setelah takaran. Akhaltu so'an. Aku membeli 1 sok. 1 sok apa? Tamron. 1 sok tamer, bukan 1 sok beras atau yang lain. Nah, jatuh setelah jarak. Ishtaro itu shibron. Aku membeli 1 jengkal. 1 jengkal apa? 1 jengkal ardon, tanah gitu. Bukan 1 jengkal kain tapi tanah gitu. Entah membeli 1 jengkal tanah itu gimana? Contohnya gitu. Itulah tamyiz. Nanti sebetulnya contoh bentuk tamyiz yang lain masih ada. Di sini enggak disebutkan. Contoh yang lainnya misalnya ya. Contoh yang lainnya ana aktsaru minka. Aku lebih banyak daripada kamu. Lebih banyak apanya? Kan? Oh, lebih banyak malan hartanya. Atau lebih banyak dainan hutangnya gitu. Aku lebih banyak daripada kamu. Saya akeh apa nih? Luwih akeh bondone apa utange gitu kan. Nah, itu kan untuk membedakan, untuk memperjelas gitu. Nah, udah sampai di sini yang kita pelajari. Semoga ada manfaatnya. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan? Kalau Allahumma hdini fiman hadait itu termasuk ini enggak? Ya Allah, saya minta petunjuk sebagaimana orang yang Allahumma hdini fiman hadait. Apa itu? Doa. Maksudnya ini termasuk penguat enggak? Allahumma hdini fiman hadait. Bukan penguat itu. Bukan penguat ini. Tapi Allahumma hdini fiman hadait. Coba yang ini belum jelas. Kan ini kan untuk penguat. Makanya hibtu darsa hibdon. Allahumma hdini fiman hadait. Yang petunjuk sebagaimana orang yang kamu. Bukan, enggak sama dengan ini. Enggak sama. Ya. Saya kira sampai di sini dulu. Semoga ada manfaat.